Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya. Semoga teman-teman semuanya masih dalam kondisi sehat walafiat ya Mas Bro. Dan yang lagi sakit semoga diangkat penyakitnya ya Mas Bro. Di video kali ini saya akan vlog mengatasi solder yang pernah saya video. Itu mengalami bocor ya Mas Bro. Jadi solder ini terasa nyetrum. Terus untuk panasnya itu masih stabil, tetapi tegangannya itu bocor. Dan di sini saya akan ukur dulu. Ukur menggunakan skala resistor seperti biasa. Di sini saya menggunakan jepit ya. Saya jepitkan di bodi solder. Wah, susah ini. Aduh. Dan kemudian yang merah ini saya jepitkan pada steker. Apakah terbaca? Duh, kok enggak terbaca? Wah, ngerjain ini solder. Coba saya kencangkan bautnya dulu. Bisa saja baut yang ada di solder ini menjadi penghantar listrik ke bodi ya. Loh, kok enggak nyetrum? Waduh, konten apaan ini? Aduh. Gini aja bro, materi aja ya. Jika solder yang teman-teman gunakan itu nyetrum, biasanya ya Mas Bro, itu terjadi karena start awal atau ada elemen yang menempel pada bodi tutup ini ya Mas Bro, yang membuat tenol ketika ditempelkan pada ujung solder itu nyetrum. Itu biasanya lumrah sekali. Atau kita baru ganti kabel, biasanya itu terkadang bocor. Jadi di video ini saya materi lagi Mas Bro, ngoceh terus Mas Bro pokoknya. Tapi enggak apa-apa, sekalian saya cek kenapa kok kemarin nyetrum. Ya sudahlah, daripada nggak ada konten, bongkar aja. Oke, sudah terbuka. Oke, dan saya cek mana ini. Oh, ini steker, terus bodi ini. Tapi di sini aman. Yang kemarin saya copot langsung matikan, terus saya cek itu terbaca 12 ohm kalau enggak salah. Jadi nyetrumnya itu benar-benar nyetrum. Sama saja ketika kita nggak sengaja ya nyentuh kabel yang tidak ada isolatornya. Apa ini multinya tidak connect? Oh, kok ternyata connect. Jadi kemarin itu nyetrum
tapi setelah dicek itu memang benar-benar nyetrum. Tapi setelah saya bikin video malah ndak ada masalah. Waduh, ini solder ngerjain aja. Ya udahlah, daripada nggak ada konten. Pembahasan saja ya mas bro. Oke, biasanya untuk solder itu yang sering nempel itu pada bagian di sini nih. Isolator ini terkadang tidak sepenuhnya menutupi kawat yang menghantarkan listrik ke elemen ini ya mas bro. Jadi di sini ada besi yang menjadi koker ya, atau dasar dari lilitan tersebut itu terkadang menempel ya mas bro. Jadi kalau solder nyetrum itu ya lumrah ya mas bro. Biasanya solder nyetrum itu sangat bahaya ya mas bro. Dan di samping bahayanya tersebut ada kelebihannya ya mas bro. Ya salah satunya ya terapi rematik ya mas bro. Ya namanya tukang elektronik ya pasti kalau kesetrum ya wajar-wajar saja ya mas bro. Karena elektronik itu pasti ya berkecimpung di listrik dan elektronik ya mas bro. Jadi untuk pemula-pemula ya, adik-adik yang sekolah, kalau beli solder kok langsung nyetrum, itu jangan langsung dibongkar. Padahal saya sudah pernah mengalami ketika saya nyolder itu pada kondisi panas, kemudian solder itu terasa nyetrum dan saya cek itu bocor. Dan setelah saya diamkan beberapa menit dan saya coba cari elemen baru untuk menggantikan elemen yang baru juga, dan ternyata setelah saya cek itu kembali normal. Itu mungkin ada gangguan gaibnya mungkin ya, tetapi ya enggak tahu juga ya kenapa ini kok bisa nyetrum. Ya, biasanya sih di situ ya mas bro. Untuk solder ya, jadi gampangannya seperti ini mas bro. Di sini saya ini ibaratkan sebagai elemen solder, dan di sini diberi isolator supaya tidak nyetrum. Kemudian di sini ada lilitan, kemudian diberi isolator lagi, satu lagi, kemudian dililit lagi, terus diberi isolator lagi. Nah setelah diberi isolator yang terakhir itu rata-rata itu dililitkan kawat seperti ini sebagai pengaman dan supaya lebih maksimal dalam menghantarkan panas seperti ini. Ini adalah kawat terakhir. Ini kawat ini berfungsi sebagai perekat ya mas bro, supaya elemen yang menempel pada isolator itu bisa bekerja lebih maksimal lagi. Dan untuk isolator yang ini adalah selang yang tahan panas ya. Jadi ketika kita bakar itu pun tidak akan meleleh ya. Seperti ini juga termasuk isolator yang tahan panas seperti ini. Dan ini bahannya seperti mika yang sering dipakai untuk melapisi melindungi ya mas bro, melindungi transistor ya, ataupun dioda ultrafast seperti ini
biasanya di sini ada isolatornya ya, seperti itu, bahannya mirip seperti itu. Oke, sekian vlog kali ini. Karena soldernya sudah kembali normal, jadi saya tidak perlu servis apalagi bongkar-bongkar lilitan ya. Sebenarnya malas untuk bongkar-bongkar lilitan seperti ini, karena ya kawatnya ya kecil. Kalau dibandingkan dengan rambut ya mungkin hampir setara. Jadi untuk vlog kali ini adalah pokoknya ngoceh aja terus. Daripada bingung nggak ada konten, ya lebih baik ya berbagi pengalaman sekaligus mengulas kejadian yang pernah saya alami ketika menggunakan solder, tapi di tengah perjalanan itu nyetrum. Oke, video kali ini cukup di sini saja ya Mas Bro. Jika menurut teman-teman, maksud saya itu bermanfaat ya silahkan ambil sisi positifnya, dan jika ada sisi buruknya buang jauh-jauh. Dan sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat AWM.